Halo semua, kembali lagi bersama saya Fitra. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 4 ya di pengantar teknologi informasi. Ya, di pertemuan 4 ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang program dan apps atau aplikasi. Ya, seperti apa? Check this out. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama yaitu program ya. Sebuah program atau yang bisa disebut juga dengan perangkat lunak atau software merupakan serangkaian instruksi terkait yang disusun untuk tujuan bersama ya, di mana memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya ya. Sedangkan untuk aplikasi ya, aplikasi itu adalah sebuah program, tapi sebuah program belum tentu itu adalah sebuah aplikasi ya. Bagaimana cara membedakannya, ini saya ambil contoh. Selalu ada banyak program yang berjalan di latar belakang sistem operasi ya, tapi karena tidak dikembangkan untuk pengguna akhir, jadi mereka tidak disebut dengan aplikasi. Contohnya bagaimana? Kalian bisa lihat pada Task Manager sistem operasi Windows kalian ya, atau yang jika kalian menggunakan sistem operasi Windows, kita bisa lihat di Task Manager. Di sini banyak sekali ya, kalian bisa lihat ada fungsi-fungsi program yang dijalankan di sistem operasi Windows. Ya, contohnya di sini ada SWC House, ya ada Windows Logon, ya. Kemudian ada Runtime Broker, ya dia mempunyai tugas masing-masing, tapi karena tidak dipergunakan untuk pengguna akhir, jadi dia hanya bisa dilihat lewat Task Manager atau lewat backgroundnya. Seperti itu. Oke, pada bagian 2 kita masuk ke dalam aplikasi atau yang disingkat dengan apps ya. Apa sih aplikasi itu? Aplikasi adalah program yang dirancang dan digunakan untuk membantu pengguna akhir lebih produktif ya, atau membantu mereka dalam melakukan tugas pribadinya. Ya, sebagai contohnya kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri, ini adalah contoh aplikasi yang ada di sistem operasi Windows. Kalian bisa lihat di sini ada Paint 3D, ada Sticky Notes ya. Paint 3D ini adalah perkembangan dari Paintbrush ya. Mungkin kalian yang sering menggambar atau sering edit foto, kalian bisa menggunakan aplikasi Paint ini. Ya, kemudian untuk catatan atau reminder ya, kalian bisa menggunakan Sticky Notes yang sudah disediakan oleh Microsoft Windows 10 ya. Sekarang kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasi itu adalah seperangkat program yang mengkoordinasikan semua aktivitas di antara perangkat keras komputer atau perangkat mobile ya. Jadi sistem operasi itu diperlukan ya. Jadi kita nggak bisa aja kita beli laptop atau komputer aja tanpa ada sistem operasinya ya. Walaupun standar kita beli personal computer biasanya sudah sediakan free sistem operasi ya, biasanya menggunakan DOS ya, Disk Operating System. Itu standarisasi kalau kita tidak membeli laptop atau personal computer dengan sistem operasinya, biasanya disediakan standarnya adalah sistem operasi DOS ya, Disk Operating System ya. Jadi ada banyak sekali fungsi dari sistem operasi ini ya. Jadi lebih membantu kita melihat atau menggunakan aplikasi lebih enak gitu ya, dibandingkan kita menggunakan sistem operasi yang basicnya DOS ya, karena DOS itu dia masih based on command line, jadi layarnya hanya hitam putih dan kita hanya bisa mengetikkan komen-komen line aja ya. Makanya dikembangkan ada sistem operasi Windows, ada Mac OS ya, ada Chrome OS, dan ada lainnya yang menampilkan lebih visual ya, lebih mudah untuk dilihat dan multimedianya juga lebih baik. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak itu tersedia dalam berbagai bentuk. Yang contohnya di sini yang pertama adalah retail ya. Apa sih perangkat lunak retail? Di sini adalah sebuah perangkat lunak komputer yang biasanya diinstal pada komputer tipe PC atau yang lebih baru ya. Di sini tahun 2005, maksudnya generasi PC terbaru, dan dikirimkan melalui internet ya. Kalian bisa lihat contohnya di sebelah kiri ini ada sebuah perangkat lunak
retail ya. Jadi ini perangkat lunak retail, ini namanya SAP. Ya, SAP itu secara kinerjanya mirip dengan ERP ya, cuma bedanya si SAP ini dia mengembangkan atas nama SAP ya. Di sini secara tradisional perangkat lunak ini dikirimkan melalui penyimpanan data fisik yang dijual ke konsumen akhir. Ya, jadi dia sistem aplikasinya atau perangkat lunaknya dijual ke perusahaan atau organisasi, kemudian diinstal fisik di perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, tapi sangat sedikit perusahaan yang masih menyediakan perangkat lunak mereka menggunakan media fisik ya, karena sekarang orang sudah cenderung beralih penyimpanan datanya ke media cloud ya, cloud computing. Ya, perangkat lunak biasanya dijual di bawah lisensi terbatas, misalnya EWLA ya, atau dalam kasus perangkat lunak berbasis cloud dijual sebagai model perangkat lunak sebagai layanan SaaS seperti itu. Ya, sedikit informasi tentang ERP atau SAP ya, ERP atau Enterprise Resource Planning ya. Jadi programnya itu semua saling terhubung ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan seperti pabrik ya, dia si aplikasi ERP atau SAP ini sudah menyediakan keseluruhan sistemnya, mulai dari HR-nya, kemudian mulai dari purchasing-nya ya, kemudian mulai dari manufakturnya, terus kemudian production, warehouse ya, kemudian sampai finance and accounting-nya ya. Jadi semuanya sudah paket lengkap dan saling terhubung. Yaitu namanya biasanya disebut dengan ERP atau SAP ya. SAP ini produk yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman ya, tapi kita bisa membeli license-nya ya. Jadi bisa diinstal di perusahaan kita atau organisasi, atau kita bisa mengaksesnya lewat cloud computing ya, atau lewat internet. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke perangkat lunak custom. Ya, di sini contohnya sebelah kiri ya, ini adalah sebuah website custom ya, perangkat lunak custom yang dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan yang membutuhkan ya. Jadi contohnya misalnya ada perusahaan yang baru berkembang, dia membutuhkan sistem operasi kepegawaian ya, atau sistem HRD, maka dia menyewa jasa konsultan atau IT developer gitu ya, untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka seperti apa. Yaitu namanya perangkat lunak custom. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, web apps ya. Di sini website berbasis Flash ini memiliki banyak fitur yang tidak kalah lengkap dengan Photoshop, serta dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis. Secara keseluruhan website ini menyediakan berbagai tools yang biasa digunakan oleh software Photoshop. Ya, jadi ini adalah sebelah kiri kalian ini, kalian bisa lihat ini adalah contoh web apps di mana untuk mengedit ya, atau mendesain sebuah gambar ya. Jadi kita nggak perlu lagi install aplikasi di komputer kita cukup membuka browser ya, kita buka akses link websitenya di mana ya, kemudian kita bisa langsung mengembangkan atau mengedit ya, atau membuat gambar di website tersebut seperti itu ya. Kalian bisa lihat bentuknya mirip, hampir mirip dengan Photoshop ya. Jadi banyak sekali sekarang orang mengembangkan atau software house yang mengembangkan aplikasi berbasis web apps ya, karena mudah digunakan ya, tidak perlu instalasi di komputer kalian. Jadi kalian bisa langsung akses lewat website. Ya, salah satu lainnya untuk mendesain seperti front end ya, atau tampilan web gitu ya, atau mendesain iklan gitu ya. Kalian bisa juga menggunakan Canva ya, yang sekarang bisa dikenal dengan Canva. Ya, saya juga menggunakan itu untuk di dunia kerja, misalnya akan membuat iklan gitu, kita membuat dummy-nya ya. Membuat dummy itu maksudnya membuat mockup atau membuat contohnya dulu gitu ya, apakah sudah sesuai sebelum kita rilis ke luar ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Oke, yang keempat, mobile apps ya. Ya, mobile apps kalian juga udah nggak asing lagi ya. Di sini perangkat lunak aplikasi yang dibuat dan dikembangkan untuk sebuah smartphone. Ya, jadi sekarang banyak banget ya aplikasi yang berkembang di
untuk smartphone kalian ya, jika menggunakan iOS atau menggunakan Android gitu ya, atau Windows Phone ya, walaupun Windows Phone sekarang sudah sedikit sekali yang menggunakan ya. Jadi sini contohnya aplikasi Instagram ya, kalian bisa lihat Instagram itu hampir di semua platform ada ya. Jadi di iOS ada, di Android ada gitu ya, sampai di komputer pun ya, akses melewat browser pun juga bisa gitu ya. Jadi dia bisa multi platform seperti itu. Oke, kemudian ada lagi namanya mobile web apps ya. Bedanya tadi apa sih dengan kalau yang tadi mobile apps itu kita harus instalasi ya. Nah, mobile web apps ini juga sama. Kita ada proses instalasi juga, tapi versinya lebih ringan dan dia biasanya diaksesnya lewat internet. Maksud proses instalasi di sini tidak instalasi secara fisik di di smartphone kita ya, maksudnya seperti yang tadi ini mobile apps ya. Maka di sini dia aksesnya via web ya. Jadi via browser. Di sini contohnya perangkat lunak yang dikembangkan berbasis web untuk ditujukan kepada pengguna smartphone. Ya, aplikasi ini dikenal dengan istilah PWA ya, atau Progressive Web Application. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sebelah kiri ini adalah sebuah website Tokopedia. Jadi kalau ketika kita membuka website Tokopedia melalui handphone, browser kita, dia otomatis akan melakukan penawaran. Apakah kalian sudah menginstal aplikasi Tokopedia di mobile apps kalian ya, atau kalian ingin menginstal versi lite-nya gitu ya. Versi lite-nya kalian nggak perlu install secara fisik di komputer, di smartphone kalian, tapi kalian bisa akses lewat browser menggunakan web apps-nya ya. Jadi kelihatannya seperti aplikasi yang diinstal, padahal itu sebenarnya kita akses lewat web browser. Seperti itu. Nah itu tapi ya, tapi Tokopedia juga menyediakan juga fasilitas, misalnya kita nggak mau install web app-nya juga ya. Jadi misalnya kita nggak mau install mobile app-nya, mobile web apps-nya, kita bisa langsung akses ke browsernya juga bisa ya. Akses lewat Tokopedia, tokopedia.com gitu ya. Tanpa harus instalasi, kita akses lewat browser itu juga bisa. Ya, jadi memang si Tokopedia ini sudah mempermudah sekali ya, agar bisa diakses dari mana saja gitu ya, dari device mana aja, seperti itu. Oke, kemudian ada lagi namanya shareware ya. Namanya shareware yaitu berarti berbagi ya. Kita berbagi shareware, ada yang gratis atau ada yang free trial gitu ya. Kalau yang free trial itu biasanya 30 hari masa uji coba ya. Selebihnya maka kita harus membayar ya. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang memang disediakan gratis, gratis sepenuhnya gitu ya. Tapi biasanya ada donasi ya, donasi untuk pengembangan aplikasinya. Ya kalian bisa lihat di sini di sebelah kiri ya, ada yang free itu ada Windows Media Player Classic, ada Audacity ya untuk rekaman mikrofon gitu ya, atau untuk podcast gitu ya. Kemudian di sini ada Thunderbird, kemudian ada FileZilla ya. FileZilla itu seperti pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan 3 kita ada bahas tentang FTP server ya, cara kita transfer protokol gitu ya. Misalnya kita mau update web kita ke dalam sebuah hosting, maka diperlukan software aplikasi FTP ya. Ini software aplikasi FTP-nya contohnya ada FileZilla, ada WinSCP ya, dan banyak lagi seperti itu. Nah kemudian di sini ada CCleaner ya, untuk membersihkan misalnya Windows kita, sistem operasi kita terlalu berat gitu ya, kita bisa ngecek ada ini nggak sih, ada sampah nggak sih. Sampah yang dimaksud adalah ada file-file yang nggak penting yang bisa dihapus nggak sih, atau ROM-nya di clear gitu ya, dibersihkan agar bisa fresh lagi kinerja komputernya ya. Ada banyak sekali ya shareware ini. Oke, kemudian freeware ya, tadi ya
Ini kalian bisa lihat tadi kan di sini shareware ada yang dibagikan gratis, ada yang berbayar. Freeware berarti ya dia otomatis aplikasinya memang disediakan free ya. Jadi benar-benar gratis. Jadi benar-benar tidak ada donasi atau trial 30 hari. Jadi emang disediakan untuk free ya. Contohnya browser kalian ya, kalau kalian install di laptop seperti Mozilla Firefox ya, atau Chrome gitu ya, dia nggak akan meminta kalian untuk membayar aplikasinya ya, gitu, seperti itu. Nah, di sini ada TeamViewer, ada Skype ya. Kalau Skype itu emang sudah bawaannya dari Microsoft Windows, jadi dia emang tidak perlu bayar lagi ya. Kemudian ada Microsoft.net, jadi dulu aplikasi-aplikasi yang dikembangkan, aplikasi desktop yang dikembangkan menggunakan Microsoft Visual Basic.net ya, atau game-game tertentu, dia membutuhkan aplikasi tambahan Microsoft Framework ya, dengan download di Microsoft.net atau Microsoft DirectX, seperti itu. Ya, kemudian ada VLC player ya, dan ada antivirus juga ya. Antivirus ada banyak ya. Di sini ada AVG, terus ada Kaspersky ya. Kemudian ada aplikasi chat juga, di sini ada MSN, ada Yahoo Messenger, walaupun Yahoo Messenger sekarang sudah jarang sekali orang yang memakai ya, karena lebih tertarik dengan WhatsApp ya. Jadi WhatsApp itu kan sekarang free ya, free WhatsApp. Jadi WhatsApp kita bisa install di Android, iOS, ataupun di laptop kita, di komputer kita ada ya WhatsApp, web WhatsApp yang bisa di-download untuk PC ya. Jadi WhatsApp bisa diakses dari mana saja, seperti itu. Oke, kemudian ada Java juga ya, untuk keperluan beberapa aplikasi yang membutuhkan harus instalasi Java, maka Java menyediakan aplikasinya secara gratis. Oke, kita masuk ke dalam open source. Apa sih open source itu? Open source itu merupakan perangkat lunak yang dikembangkan tidak dikoordinasi oleh suatu individu atau lembaga pusat ya. Jadi open source ini dia dikembangkan oleh sesama developer ya. Jadi melalui komunikasinya lewat internet, dia menyusun komunitas dan mengembangkan aplikasi tersebut. Di sini contohnya yang open source adalah pemrograman, ada PHP, ada MySQL, dan ada jQuery ya. Kenapa sampai sekarang ini PHP itu terus berkembang ya? Karena yaitu komunitasnya itu tetap up to date sampai sekarang ini. Jadi yang dari PHP versi 3 gitu ya, sampai sekarang PHP sudah versi 7 ya, 7 lebih ya, 7 ke atas. Nah, selain itu ada MySQL ya. MySQL itu kenapa sampai sekarang ini masih termasuk salah satu database yang banyak digunakan ya, karena selain gratis ya, si MySQL ini juga up to date ya, dia ikuti perkembangan zaman, selalu update. Jadi makanya MySQL ini masih banyak digunakan oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang ya, karena dia sifatnya free ya, free atau gratis. Walaupun sekarang semenjak dibeli oleh Oracle, MySQL mengeluarkan versi berbayar ya, sehingga komunitas developer yang masih ingin MySQL itu dikembangkan secara gratis, dia mengembangkan produk baru lagi namanya MariaDB ya. Kalian kalau pernah dengar nama database nama MariaDB, itu salah satu software atau aplikasi database yang dikembangkan oleh developer MySQL juga ya. Cuma bedanya MariaDB ini pure gratis ya, jadi dia tidak berbayar ya. Sedangkan MySQL yang sekarang sudah di bawah lisensinya Oracle ya, jadi dia juga dia ada mengembangkan free-nya, ada juga yang mengembangkan enterprise edition-nya yang versi berbayarnya ya. Kemudian ada jQuery ya. jQuery ini adalah sama ya, sebuah tools ya atau plugin yang berhubungan dengan web yang dikembangkan oleh komunitas developer juga untuk dibagikan secara gratis dan digunakan secara gratis gitu ya. Jadi makanya yang cenderung berkembang sekarang adalah aplikasi atau program-program yang sifatnya gratis ya, dan bisa diakses banyak orang ya. Semakin banyak orang mengakses, semakin banyak
yang dikembangkan seperti itu. Oke, kemudian masuk ke public domain. Ya, public domain adalah program yang diberikan oleh pengembang yaitu pembuat kepada seseorang dan orang tersebut diberi hak penyalinan serta kepemilikan secara sepenuhnya. Ya, public domain merupakan istilah hukum yang artinya tidak memiliki hak cipta. Dengan kata lain, software jenis ini tidak terikat secara hukum yang terkait dengan hak cipta. Ya, berarti no copyright ya. Jadi aplikasi ini tidak bisa diklaim secara hukum gitu ya. Jadi karena sifatnya yang seperti kalian lihat tadi ya, dia tidak memiliki hak cipta. Dan di sini contohnya ada aplikasi SQLite, kemudian ada CR. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam productivity application ya, aplikasi produktivitas yang dapat membantu kalian menjadi lebih efektif, efisien saat melakukan aktivitas sehari-hari di tempat kerja, sekolah maupun di rumah. Ya, di sini contohnya ada word processing ya untuk mengolah kata ya, misalnya tugas-tugas sekolah, tugas kantor yang memerlukan dokumentasi lewat Word gitu ya, dia ada word processing. Kemudian ada presentation ya biasanya untuk pekerjaan ya, untuk misal kita ingin presentasi di sebuah meeting atau rapat ya, kita memerlukan aplikasi presentation. Kemudian spreadsheet ya, contohnya aplikasi Microsoft Excel ya, atau Open Office atau Google Sheet ya yang menggunakan basisnya spreadsheet. Kemudian database ya, tadi seperti ada database MySQL, ada database Oracle ya, kemudian ada PostgreSQL, kemudian ada DB2, kemudian ada DBF juga, ada Microsoft Access ya, ada MongoDB, ada banyak sekali ya yang berhubungan dengan database. Kemudian note taking ya, aplikasi note gitu ya. Contohnya tadi ada sticky note gitu ya, ada color note, ada banyak sekali ya aplikasi, terutama aplikasi yang buat handphone ya, untuk note gitu ya, ada banyak sekali. Kemudian calendar and contact management ya, ini biasanya di Google juga ada, di Microsoft Outlook juga ada ya, untuk menyusun kalender, jadwal ya, jadwal meeting atau jadwal kunjungan ya, atau kontak manajemen ya. Jadi menyimpan kontak person dari pekerjaan kita gitu ya, yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Kemudian ada project management ya, ada software yang seperti Microsoft Project gitu ya, untuk mengatur project gitu ya, misalnya ada membuat project baru, bagaimana membuat aturannya, rules-nya ya, timeline-nya itu bisa menggunakan Microsoft Project. Ini contohnya project management. Kemudian ada untuk accounting ya, ada aplikasi accounting. Contohnya ya, kalau yang kalian tahu yang sering banyak digunakan ada aplikasi Zahir gitu ya, atau ada aplikasi keuangan ya. Kemudian ada Jojonomic juga ya. Ini juga berhubungan dengan personal finance gitu ya, berhubungan dengan finance, itu juga ada ya aplikasi Jojonomic contohnya. Kemudian ada aplikasi legal di sini ya, saya belum bisa memberikan contohnya karena saya belum melihat juga secara langsung. Kemudian ada tax preparation ya, ada aplikasi pajak ya. Ini biasanya dari pemerintah sudah menyediakan aplikasi untuk update pajak gitu ya, aplikasi pajak seperti itu. Dan dimana sekarang sudah ada juga SPT online ya, untuk kita yang sudah bekerja dan mempunyai kartu wajib pajak, kita wajib mengisi data pajak kita, data wajib pajak kita setiap tahunnya. Kemudian ada dokumen manajemen ya, untuk manage dokumen kita gitu ya, aplikasinya. Kemudian ada enterprise computing ya, contohnya ini aplikasi-aplikasi yang tadi saya bilang berhubungan enterprise ya, semuanya saling terkait, terhubung. Ya ada banyak sekali, tadi contohnya ada SAP, ada ERP ya. ERP ini juga bisa dikembangkan banyak ya, bisa dikembangkan lewat aplikasi berbasis desktop ataupun berbasis web. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke computer aided design atau CAD software ya. Jadi untuk kalian yang sering desain bangunan ya, atau desain ruang, kalian pasti sudah nggak asing lagi dengan
aplikasi CAT ini ya, disingkat dengan CAT. Biasanya orang taunya dulu tuh namanya aplikasi untuk desain itu seperti insinyur, arsitek gitu ya, mendesain gambar dia menggunakan biasanya AutoCAD gitu ya. Padahal ada banyak sekali ya software-software CAD di internet ya. Jadi ada banyak sekali. Di sini ada FreeCAD ya yang gratis ya, kalian bisa lihat sebelah kiri ini. Ini adalah FreeCAD. Kemudian di sini ada ZCAD. Kemudian di sini ada LibreCAD. Ya, ini contoh mungkin aplikasi-aplikasi CAD yang gratis seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke desktop publishing software ya. Kalian bisa lihat contohnya di sini ada ID ya. ID di sini adalah Adobe InDesign. Kemudian ada Microsoft Publisher dan ada Lucid Press. Ya biasanya dia digunakan ketika kita sebagai publisher ingin menerbitkan sebuah berita gitu ya, atau berita di majalah atau di internet gitu ya, kita bisa menggunakan desktop publishing software ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke photo editing and photo management software. Ya, tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang Adobe Photoshop ya yang berbayar aplikasinya. Jadi dia selain untuk photo editing, dia juga bisa juga untuk membuat gambar ya, untuk paint juga ya, untuk mendesain juga, mendesain sebuah web juga bisa dilakukan di Photoshop. Jadi Photoshop itu bisa melakukan banyak hal ya, yang berhubungan dengan desain dan tampilan sebuah gambar. Ya, kemudian sini ada contoh lainnya, ada ACDC ya. Kalau ACDC ini memang dia untuk editing gambar aja ya, dan editing aja. Jadi kita mau membuat gambar baru di aplikasi ini tidak bisa. Jadi dia memang lebih khusus ke arah untuk editing foto dan tampilan foto ya. Jadi misalnya ingin meningkatkan tingkat kecerahannya atau ketajamannya, yaitu bisa dilakukan di aplikasi atau program ACDC ini. Oke, sekarang kita masuk ke video and audio editing software ya. Di sini saya ambil contohnya adalah Wondershare Filmora dan Wavepad. Ya, Wondershare Filmora ini dia ini ya, dia tipenya adalah shareware ya. Jadi dia ada free trialnya, selebihnya maka kita harus membayar. Nah, misalnya ada juga yang versi gratisnya ya, kita tidak melakukan bayar, tapi di akhir setiap video ada iklan produk Filmoranya. Biasanya seperti itu ya guys. Oke, kemudian ada di sini contohnya ada Wavepad ya, ini aplikasi untuk editing audio ya. Jadi ada banyak sekali. Kalau Wavepad ini mungkin agak lebih detail, agak kompleks. Mungkin kalau yang simpelnya ya, yang gratis, yang free, kalian bisa menggunakan Audacity ya, aplikasi Audacity. Itu juga yang saya sering gunakan untuk mengisi suara di rekaman video ini. Kita masuk ke personal interest application ya. Apa sih personal interest application itu? Di sini ada lifestyle application, ada medical application, kemudian ada entertainment application, ada convenience application, kemudian ada education application. Ya, lifestyle application yang berhubungan dengan lifestyle kita ya. Misalnya kita aplikasi yang sering kita pakai buat olahraga, misalnya kita olahraga sepeda atau lari, kita bisa menggunakan aplikasi Strava contohnya seperti itu. Nah, untuk medical application, untuk kesehatan, aplikasinya kita bisa menggunakan apa gitu. Misal kita mau konsultasi kesehatan di mana gitu ya, kita bisa coba menggunakan aplikasi dari Halo Dokter gitu ya, contohnya seperti itu. Kemudian entertainment application ya, banyak sekali entertainment application ya. Dari YouTube itu juga udah entertainment application ya. Ada Netflix, ya ada banyak sekali, ada iFlix juga dan lainnya. Kemudian ada convenient application ya, convenient application ini contohnya yang berhubungan dengan ya kesukaan kita. Di situ contohnya misalnya ada Google Foto ya. Di sini saya bisa ambil contoh, kalian bisa lihat ya, ada aplikasi Evernote, kemudian ada aplikasi Glimpse, ada Google Keep ya, Google Foto, ada Live Money ya. Jadi itu semua untuk kebutuhan kita gitu ya, ada ngecek keuangan kita gitu ya. Itu termasuk convenience application. Kemudian di sini juga ada education aplikasi ya. Education application contohnya apa yang di lokal ya? Contohnya kita ada
Ruang Guru ya. Dan Ruang Guru itu adalah satu aplikasi buatan anak bangsa ya, yang perlu kita apresiasi ya, hingga bisa berkembang sekarang karena membantu kita dalam masa pandemi ini untuk belajar secara online. Ya, seperti itu. Kita masuk ke dalam communication application atau aplikasi komunikasi. Ya, apa aja di sini? Ada blog, ada browsing, ada chat, ada online discussion, ada email, ada file transfer, ada internet phone, ada instant messaging, ada mobile messaging, ada video conference, dan ada web feeds ya. Contohnya yang pertama blog ya. Jadi kalau kalian pernah tahu ada dulu blogger ya, blogger.com itu sekarang udah diambil alih oleh Google. Jadi jika kita mempunyai akun Google, kita sudah bisa membuat untuk blog kita sendiri ya, seperti itu. Kemudian untuk browsing ya, itu salah satunya aplikasinya ya seperti Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Netscape ya, Safari ya, ada banyak sekali, ada UC browser ya, ada Mi browser dan lainnya. Kemudian aplikasi chat ya, contohnya yang sekarang kalian pasti banyak gunakan dan pasti terinstall di aplikasi di handphone smartphone kalian ya, adalah WhatsApp gitu ya. Ada WhatsApp, kemudian ada apa? Ada Line, ada Facebook Messenger ya, Yahoo Messenger, mungkin Yahoo Messenger juga sudah ditinggalkan, dan dulu juga sempat ada BBM ya, BlackBerry Messenger, yang sekarang juga sempat masuk di Play Store juga, dikembangkan di Android juga, tapi sekarang juga sudah mulai ditinggalkan ya. Kemudian untuk online discussion ya, online discussion itu contohnya ya kalian bisa lihat ada Kaskus ya, kemudian ada Detik, juga ada forumnya juga ya. Kemudian termasuk e-learning, di mana di learning yang misalnya di mata kuliah tertentu yang kalian sedang ada di mata kuliah itu, biasanya juga disediakan forum untuk tanya jawab ya, itu juga bisa termasuk online discussion ya. Kemudian ada email ya, email kalian bisa menggunakan, rata-rata sekarang pengguna aplikasi Android, smartphone Android pasti menggunakan default emailnya adalah Google ya, Google Mail gitu ya. Atau misalnya kalian yang sudah bekerja ya bisa menggunakan email perusahaan atau organisasi kalian ya. Kemudian ada file transfer ya, aplikasi file transfer tadi contohnya ada apa? Tadi ada FileZilla ya, kemudian ada WinSCP, dan ada banyak lainnya. Kemudian ada internet phone ya, internet phone ini ya akses internet lewat smartphone kalian ya, itu udah termasuk internet phone. Kemudian ada instant messaging ya, instant messaging itu dulu emang terpisah ya untuk chat gitu ya, chat via Yahoo Messenger gitu ya, karena dulu kalau mau install Yahoo Messenger itu harus di laptop atau di personal computer ya. Tapi sekarang uh, fasilitas itu sudah disediakan oleh fasilitas chat yang berkembang sekarang ya. Contohnya ya WhatsApp tadi ya. Jadi dia WhatsApp sekarang udah multi platform, bisa diinstal di mana aja ya, bisa terhubung di mana aja, maupun di laptop, di smartphone ya, atau di tablet kalian. Kemudian ada mobile messaging ya. Ini juga sama ya, mobile messaging ya, nggak jauh berbeda dengan chat tadi. Jadi dia saling berhubungan semuanya nih. Instant messaging, mobile messaging, chat itu sekarang sudah bergabung jadi satu ya. Kalau dulu memang harus ada aplikasi terpisah ya, di tahun 2000-an dulu ada aplikasi namanya MRC ya, kemudian ada ICQ ya, itu memang didesain khusus untuk chat. Jadi chatnya melalui personal komputer atau laptop ya, karena dulu smartphone belum ada ya. Oke, kemudian ada video conference ya. Video conference itu ya contohnya seperti kita pertemuan di Google Meet atau di Zoom ya, itu termasuk video conference ya. Jadi masa pandemi ini jadi lebih dipercepat lagi ya perkembangan video conference, agar kita bisa melakukan pertemuan secara online seperti sekarang ini. Kemudian web feeds ya, web feeds itu ya seperti yang ada pada browser atau di sistem operasi kalian. Ya contohnya kalau kalian lihat di sistem operasi Windows ya, di Microsoft Windows 10 kalian bisa lihat di sini sekarang sudah ada perkembangan informasi ini ya. Ops, sorry. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya.
Di sini ada web feed. Ini termasuk web feed, tapi di sini udah lewat apps feed. Jadi udah bawaan defaultnya sudah ada. Kita tinggal klik mana informasinya, kemudian tinggal kita klik informasi yang mau lebih detail, tinggal kita klik, maka nanti otomatis akan langsung lari ke browser untuk membaca informasi lebih detailnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia defaultnya dia akan langsung mengarahkan ke browsernya si Microsoft, yaitu Microsoft Edge ya. Jadi dia tidak mengarahkan ke browser yang kita install, contohnya Chrome atau Firefox ya. Begitulah terhubung dengan Microsoft Windows. Ini informasinya ya. Ini termasuk salah satu web feed seperti itu. Oke, kita masuk ke security tools ya. Di sini security tools adalah personal firewall, adalah alat keamanan yang mendeteksi dan melindungi komputer pribadi dan data Anda dari gangguan yang tidak sah. Ya. Jadi ada tanda-tandanya nih, sign of virus infection. Ya, tanda-tandanya apa? Di sini dibilang an unusual message or image is display on the computer screen. Jadi tiba-tiba muncul pesan atau gambar di layar komputer kalian tanpa kalian kehendaki ya, tiba-tiba muncul ada pesan misalnya komputer Anda sudah terkena virus gitu ya, atau muncul gambar gitu ya, gambar apa gitu ya. Kemudian unusual sound or music play randomly, jadi tiba-tiba muncul suara atau musik yang nggak kita kenal, yang mungkin kita nggak pernah download musik itu gitu ya, tiba-tiba muncul suara yang nggak kita kenal dari mana gitu ya. Itu bisa menandakan sebuah virus. The available memory is less than what should be available. Jadi contohnya misalnya memori kita free-nya gitu ya, free-nya misalnya masih ada sisa 6 GB gitu ya dari 8 GB. Nah, tiba-tiba karena ada serangan virus, tiba-tiba memori kita ada sisa, kok sisanya tinggal 3 GB gitu ya. Nah, ini 3 giganya lagi kemana? Ternyata ada terdeteksi ada lonjakan pemakaian memori yang berlebih, yaitu patut dicurigai. Ya, biasanya kita juga bisa ngecek lewat task manager di komputer kita. Aplikasi apa aja sih yang jalan, aplikasi apa aja sih yang memakan banyak memori, itu kita bisa lihat di task manager tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat nih CPU kita, memori kita, ya berapa banyak yang memori kita pakai. Kita juga bisa lihat performance-nya ya. Nah, di sini bisa lihat lonjakan memori ya. Di sini saya memakai memori 6 GB dari sisa 8 GB. Ya, sudah 81% penggunaan ya. Oke, kemudian a program or file suddenly is missing. Ya, tiba-tiba file dokumen kita yang biasa kita simpan atau kita letakkan di folder yang sudah kita tentukan tiba-tiba hilang atau nggak ada gitu ya. Atau tiba-tiba ekstensi filenya berubah. Itu yang sering terjadi ya, virus ya. Jadi file nama filenya mungkin sama, cuma extensionnya berubah gitu ya. Atau nama filenya berubah, diacak-acak jadi kayak bahasa dewa gitu ya, bahasa ASCII. Ya, kalian tahu ya huruf-huruf ASCII. Bahasanya itu contohnya ada dolar, ada tanda pagar, ada tanda seru gitu ya, dan ada lambang-lambang yang kita nggak kenal gitu ya. Nah, itu adalah salah satu indikasi program kita terkena virus ya. Unknown program or file mysteriously appear, ya tiba-tiba muncul ada program yang kita nggak pernah install gitu, kita nggak pernah install aplikasi ini, kok tiba-tiba ada aplikasi ini ya, tiba-tiba muncul aplikasi ini ya. Nah, itu bisa menandakan komputer Anda terindikasi virus. Kemudian the size of file change without explanation. Nah, misalnya kita mengerjakan file spreadsheet ya atau file Excel, defaultnya mungkin kita mengerjakan ukuran file kita hanya 500 kilobyte gitu ya. Terus tiba-tiba berubah jadi 15 megabyte ya. Jadi berkali-kali lipat ya, lebih besar. Nah, itu patut kita curigai gitu ya. Kenapa kok biasanya filenya normal ukurannya, kok tiba-tiba besar gitu ya, sehingga dibuka pun jadi lambat. Nah, itu salah satu indikasi bahwa file kita terkena virus.
Ya, kemudian a file becomes corrupted. Jadi korup ya. Jadi filenya korup, nggak bisa dibuka. Ketika kita buka pakai file Excel, filenya rusak gitu ya, nggak muncul apa-apa gitu ya. Nah, itu bisa juga mengindikasikan filenya terkena virus. Kemudian a program or file does not work properly. Jadi programnya nggak bisa berjalan dengan baik. Misalnya kita tadi sedang membuka Microsoft Word atau membuka email, tiba-tiba programnya ketutup sendiri gitu ya. Tiba-tiba ketika kita buka aplikasinya, dia malah membuka-buka terus gitu ya, looping terus membuka. Contohnya misalnya kita membuka Microsoft Outlook, dia membuka message kita secara random berkali-kali ya, itu juga bisa mengindikasikan bahwa uh, ada program virus yang tertanam di dalam aplikasi Microsoft Outlook-nya. Kemudian sistem property change. Nah, ini yang sering kali ya terjadi ketika terkena virus. Yang pertama, kita nggak bisa ganti background gambar. Ya, jadi itu di disable. Kemudian kita tidak bisa ngecek di properti kita untuk security. Jadi file security-nya itu di hide, disembunyikan. Nah, termasuk file register editor yang ada di Microsoft Windows itu juga di disable oleh si virus. Yaitu biasanya tanda-tandanya ya. Dan biasanya juga foto atau nama kita juga jadi berubah. Nama kita di laptop kita atau personal komputer kita itu identitas profilnya jadi berubah. Itu bisa juga diidentifikasikan sebagai sistem property change ya. Kemudian the computer operates much slower than usual. Jadi komputer Anda performanya jadi sangat lambat gitu ya. Jadi ketika load sistem operasi kalian gitu ya, itu sangat lambat sekali gitu. Jadi untuk misalnya yang harusnya bisa loading Windows misalnya 5 menit, ini memerlukan sampai 15 menit sampai dia benar-benar terbuka normal. Nah, itu patut dicurigai bahwa ada virus yang berjalan di sistem operasi kita. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah bicara sedikit tentang firewall, security-nya. Sekarang kita pelajari tentang antivirus programnya ya. Di sini contohnya sebelah kiri yang saya gunakan adalah antivirus dari Kaspersky ya, Kaspersky Security Cloud, karena dia gratis ya, free. Ya pasti kalian senang ya dengan yang gratis. Jadi tidak ada salahnya kalian instalasi antivirus yang gratis ini di komputer kalian. Ya walaupun untuk kelebihan-kelebihan lainnya itu kita harus upgrade package-nya, jadi harus berbayar. Di sini makanya ada pilihan upgrade package ya. Jika kita ingin lebih safe lagi, lebih aman lagi komputer kita, si Kaspersky Security Cloud ini menyediakan fasilitas yang lainnya yang lebih baik gitu ya. Jadi ini saya kalau yang free hanya yang gratis, tapi dia selalu up to date gitu ya. Jadi dia hanya bisa scan dan database update. Di sini juga ada mobile protection dan secure connection, termasuk kita pada saat browsing website, ketika kita akan browsing website di website yang nggak dikenal gitu ya, dia akan informasi bahwa website ini terindikasi ada virusnya. Apakah kalian mau tetap lanjutin atau enggak gitu ya. Nanti si Kaspersky ini juga akan memberikan pilihan. Tapi biasanya kalau yang sudah fix ada virus di dalam website tersebut, biasanya si Kaspersky langsung ngeblok. Jadi nggak akan bisa kebuka websitenya. Seperti itu. Ya di sini kalau kalian lihat, antivirus program melindungi komputer dari virus dengan mengidentifikasi dan menghapus virus komputer yang ditemukan di dalam memori, media penyimpanan atau pada file yang masuk ya. Jadi cenderung antivirus sekarang itu dia akan langsung mengkuarantin ya, langsung dikarantina file yang terindikasi dengan virus gitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung dihapus, tapi biasanya disimpan dulu di karantina, dan nanti untuk eksekusi hapusnya akan memerlukan persetujuan dari si penggunanya ya, pengguna komputernya. Oke, kemudian kita masuk ke spyware ya. Tadi ada antivirus, ada spyware. Spyware ini adalah jenis program yang ditempatkan pada komputer atau perangkat mobile tanpa pengetahuan si pengguna, yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna dan kemudian mengkomunikasikan kembali informasi yang dikumpulkannya ke sumber yang ada di luar ya, saat penggunanya online terhubung internet.
Nah, ini yang sangat bahaya sekali ketika kalian menginstal aplikasi-aplikasi yang gratisan, ya, yang tidak berbayar atau aplikasi-aplikasi bajakan. Ya, karena tanpa sepengetahuan kalian bisa aja aplikasi-aplikasi tersebut disisipi oleh sebuah malware, ya, atau sebuah ware, atau sebuah eh, ya, orang sekarang lebih sering menyebutnya dengan malware gitu ya. Jadi seperti Trojan itu termasuk malware. Jadi dia masuk diam-diam ke komputer kita tanpa sepengetahuan kita lewat aplikasi yang kita install atau lewat apa yang kita browsing di internet gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Maka dari itu makanya kita perlu install juga, nama aplikasinya adalah spyware remover. Ya, spyware remover ini ada banyak sekali ya di internet. Jadi jenis program mendeteksi dan menghapus program spyware dan sejenisnya. Nah, di sini contohnya di sebelah kanan saya menggunakan aplikasi dari Advanced System Care ya. Sistemnya free ya, di sistemnya shareware, tapi setelah 30 hari dia akan diminta untuk aktivasi ya, untuk berbayar. Karena kalau tidak berbayar, fiturnya otomatis akan dikembalikan ke fitur standar gitu ya. Jadi ada fitur-fitur yang tidak bisa dilakukan secara otomatis atau fitur yang lebih baik lagi ya. Jadi hanya fitur standarnya aja akan dikembalikan. Seperti itu. Oke, jadi si Advanced System Care ini dia, kalian bisa lihat di sini ada bisa startup optimasi ya. Jadi kita bisa loading ketika login, bisa loading lebih cepat, kemudian membersihkan registry ya. Jadi registry itu setiap aplikasi yang terinstall di komputer kita akan masuk ke dalam register. Jadi ketika file itu di uninstall, kadang belum tentu di register itu ikut terhapus. Makanya ada perlunya namanya register cleaner. Kemudian ada privacy sweep ya, dia akan ngecek. Kemudian ada spyware removal ya, dia akan ngecek nih biasanya di browser atau aplikasi ada nggak sih spyware di dalam komputer kita ya. Kemudian ada junk file ya, tadi misalnya ada file-file yang udah nggak penting, yang ukurannya besar dan bisa dihapus, bisa dia nanti otomatis akan menghapus. Kemudian ada internet boost ya, untuk boosting internet. Kemudian ada shortcut fix dan ada system optimization, jadi lebih diperbaiki lagi seperti itu. Oke, kemudian tadi kita bahas spyware, kita sekarang bahas adware ya. Adware ini adalah jenis program yang menampilkan iklan online di banner atau jendela pop-up atau pop-up under pada halaman web, pesan, email, atau layanan internet lainnya. Ya, tadi kalau si spyware dia cenderungnya kepada saat kita install aplikasi ya yang gratisan atau bajakan. Nah, si adware ini dia lebih terkoneksi di browser kita ya. Jadi ketika kita mengakses sebuah website gitu ya menggunakan browser, disitulah adware masuk ya. Di sini maka dari itu ada perlunya juga kita menginstal adware remover ya. Adware remover ini adalah program yang mendeteksi dan menghapus adware ya. Adware ini biasanya iklan-iklan. Jadi ketika kalian membuka Detik atau membuka website apa ya yang gratisan, itu sering sekali muncul iklan pop-up iklan gitu ya. Dimana kalau kita klik bisa aja si adware tersebut masuk lewat klik kita tadi. Otomatis akan mendownload ke komputer lokal kita ya. Jadi kita harus hati-hati ketika memunculkan pop-up. Nah, untuk antisipasinya banyak sekali ya toolsnya. Di sini ada anti-spam program, ada web filtering software, ada phishing filter, ada pop-up dan pop-up under blocker. Ya, termasuk si browser sendiri, contohnya Google, Chrome atau Firefox. Ya, ada juga namanya aplikasi extension dari si Chrome, ada namanya adblock ya, adblocker. Jadi otomatis kalau ada program yang pop-up iklan, otomatis langsung diblok oleh si browsernya. Nah, ini saya ambil salah satu contohnya adalah Malwarebytes ya. Ini dia fungsinya untuk ngecek atau ngeblok juga jika kalian sedang mengakses sebuah website dan terindikasi adanya adware ya, si Malwarebytes ini akan otomatis mendeteksi dan menghapus adware tersebut ya. Dan bisa juga dilakukan secara manual. Ini kita melakukan scan secara manual, tapi dia juga bisa mengecek secara live juga seperti itu. Jadi ketika kita browsing, maka otomatis si malware
Malwarebytes juga ikut scanning ya, scanning browse apa yang kita browsing, apa yang kita jelajahi internet ya. Seperti itu. Oke, terakhir kita masuk ke file, disk, and system management tools, game device ya. Di sini ada contohnya adalah file manager, adalah alat atau tools yang melakukan fungsi yang berhubungan dengan manajemen file. Ya, jadi tadi aplikasi-aplikasi yang sudah kita bahas, yang terakhir ini lebih berhubungan dengan manajemen file kita. Ya, di sini ada search tool, ada image viewer, ada uninstaller, ada disk cleanup, ada disk defragmenter, ada screen saver, ada file compression, kemudian ada PC maintenance tools, ada backup tools, dan ada restore tools. Nah, sekarang kita beberapa aplikasi ini sudah ada disediakan oleh si bawaan defaultnya Microsoft Windows. Contohnya apa di sini? Contohnya uninstaller. Itu sudah ada ya, apps uninstaller di bawaan dari Microsoft Windows. Kemudian disk cleanup juga sudah ada. Kemudian disk defragmenter juga sudah ada bawaan dari Microsoft Windows. Screen saver juga sudah ada ya bawaan dari Microsoft Windows. Kemudian untuk file compression mungkin belum ada. Jadi kita bisa menggunakan software yang shareware atau freeware ya, di mana di situ ada WinZip, ada WinRAR ya. Ada banyak sekali ya file-file untuk compressing ya, baik itu yang shareware atau freeware. Kemudian ada PC maintenance tool ya. Jadi untuk ngecek tadi ya, bisa menggunakan si Advanced System Care tadi, selain untuk dia ngecek ada malware atau enggak gitu ya, atau hardware juga, dia juga bisa untuk maintenance juga, termasuk untuk defrag dia juga bisa, untuk defrag, untuk uninstall dia juga bisa ya. Jadi itu juga termasuk salah satu PC maintenance tool. Kemudian backup tool ya, si Microsoft Windows sendiri juga sudah menyediakan fasilitas untuk backup tool ya. Jadi kita tidak perlu instalasi aplikasi lain, termasuk restore tools-nya juga sama. Ya, jadi Windows sudah dari dulu menyediakan backup tool dan restore tool-nya. Seperti itu. Nah, image viewer ya, ini seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ya. Ini juga bawaan dari si Microsoft Windows. Ketika kita Explorer, ketika di dalam foldernya itu ada sebuah gambar, kita bisa atur ya gambarnya, mau kita lihat by list, atau mau kita lihat secara thumbnails, atau mau kita lihat secara large icon atau extra large icon ya. Jadi bisa kita lihat previewnya. Dan search tool ini juga bawaan dari Microsoft Windows ya, juga ada. Ketika kita ingin mencari sebuah file atau sebuah folder ya, ketika kita membuka Windows Explorer, maka otomatis di pojok kanan atas itu biasanya disediakan untuk tombol pencarian. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan 4 kita. Mudah-mudahan bisa memberi pemahaman pada kalian semua. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Sampai ketemu lagi. See ya!